Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Kali ini teman-teman aku bikin brownies kukus ya. Yang di atasnya itu pakai putih telur. Nah, pokoknya ini rasanya enak banget, nyoklat banget ya. Dan sangat-sangat empuk ya. Kalau kita gigit itu dia betul-betul moist, enak banget nih teman-teman, cocok ya buat kue ulang tahun, buat jualan. Nah, ini nyoklat banget. Nah, ini karena pakai dark coklat, cocoa powder juga, jadi langsung aja ya kita ke pembuatannya. Saya siapkan loyang 18 kali 18 kurang lebih. Ini udah saya gunting dulu ya, terus biar gampang jadi kita lipat dulu teman-teman. Saya pakai baking paper aja. Kalau memang di kukus itu ada kekurangannya, baking papernya itu basah karena kan dia lembab ya, jadi tapi nggak apa-apa ya, lebih enak ngeluarinnya. Saya lebih cenderung pakai baking paper seperti ini diukur dulu ya teman-teman, jadi lebih baik kita lipat seperti ini biar gampang. Ini juga sisinya kita lipat seperti ini semuanya. Kalau bisa pakai lem mentega juga nggak apa-apa ya di loyangnya, tapi kalau mau pakai solatif juga nggak apa-apa, biar dia nggak acak-acakan ya, nggak keluar-keluar, nggak bergerak. Nah, ini kita lipat aja sesuai dengan polanya, karena kalau pakai baking paper yang seperti ini tuh lebih lebih agak tebal aja ya, jadi nggak terlalu tipis gitu. Ini kita lipat. Memang kalau nggak mau repot sih bagiannya di bagi dua gitu, maksudnya yang sisi kanan kiri atas bawah itu dipisah, tapi kalau saya kayak gini jadi dobelan. Nah, ini pinggirnya harus digunting dulu biar gampang lipetnya, karena pancinya itu enggak terlalu dalam ya, jadi harus dilipat seperti ini. Ini kita lipat juga, kita gunting di pojokan-pojokannya, baru kita lipat seperti ini. Nah, ini jadi membentuk box ya teman-teman. Enaknya sih metode seperti ini tuh dia adonannya enggak bocor kemana-mana gitu. Kalau kertasnya cuma di bagian bawahnya aja itu, pojokan-pojokan loyang itu masih ada adonan ya. Ini meminimalisir adonan yang ke pojokan loyang ya teman-teman, jadi lebih enak gitu. Selanjutnya kita siapkan ini ada 1 cup tepung terigu serbaguna. Saya pakai tepung terigu segitiga aja ya, yang protein sedang. Kemudian ini 1 sendok cembung aja udah bisa ya, 1 sendok makan cembung, kurang lebih ada 8 sendok ya, 8 sendok makan cembung. Ini sudah muat 1 cup ya, kurang lebih 8 sendok makan, bukan munjung ya teman-teman, tapi cembung. Nah, ini kita saring dulu sampai semuanya lembut ya, gak ada berinjil-berinjil, jadi kita saring semuanya. Kalau diukur mungkin kurang lebih ada kali ya sekitar 100 graman ya. Kalau kita hitung 7 sendok makan itu kurang lebih ada 100 gram lah ya. 1 cup itu ada kurang lebih 8 sendok makan cembung ya, paling enggak 150 apa 120 gram lah ya, kurang lebih gitu. Soalnya nggak pakai timbangan teman-teman, tapi nggak perlu khawatir ya. Nah, ini sudah. Kemudian saya juga siapkan cocoa powder. Saya pakai merek Elmer cocoa powder. Ini saya pakai cuma 2 sendok makan aja. Selanjutnya saya beri 1/4 sendok
makan soda kue, dan juga 1/4 sendok makan baking powder. Boleh baking powdernya merek apa aja ya teman-teman, cukup 1/4 aja sudah cukup. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan 2 sendok makan susu bubuk ya. Kita aduk-aduk sampai dia rata. Kalau teman-teman punya bubuk Milo juga enggak apa-apa ya, atau coklat, minuman coklat ya seperti cholatos juga boleh-boleh aja ya, selera. Nah, ini siapkan 2 butir telur dan garamnya sekitar 1/4 sendok makan aja, atau bisa setengah sendok teh. Kemudian saya siapkan juga gula pasir. Gula pasirnya sama, kurang lebih bisa 7 sendok makan, atau sama ya, 1 cup juga nggak apa-apa, disamain aja dengan ukuran tepung terigunya. Tepung terigunya tadi kurang lebih 8 sendok makan, juga gula pasirnya bisa 8 sendok makan. Karena kalau terlalu sedikit ya teman-teman, itu manisnya karena kurang ya menurut saya. Kalau teman-teman pengen pakai serbuk Milo ya, minuman itu kan sudah ada gula pasirnya. Nah, gula pasirnya itu bisa dikurangin sedikit, tapi kalau pakai cocoa powder lebih baik sih takarannya dilebihin 2 sendok makan, karena kan juga ada mengandung DCC ya, dark chocolate compound, dan juga cocoa powder itu kan harus tambah gula karena rasanya agak manis ya. Jadi gimana teman-teman aja, kalau pakai bubuk coklat yang manis tentunya bubuk coklat minuman atau minuman bubuk coklat itu kan udah ada kandungan gula pasirnya, jadi nanti gula pasirnya bisa dikurangin sedikit aja. Oke, ini saya kocok-kocok ya. Jadi sebetulnya ada 3 step ya teman-teman. Yang step pertama tadi bahan kering, yang step kedua itu telur dengan gula dan garam sedikit. Nah, ini step ketiga itu saya siapkan kurang lebih 100 gram ya, atau kurang lagi 6 potong coklat ya, dark compound coklat. Kemudian minyaknya 5 sendok makan, kemudian 2 sendok makan mentega. Ini kita lelehkan bersama-sama. Ini khas banget ya, kalau brownies tuh mesti ada step ini nih, ngolah coklat, mentega, sama minyak sayur. Oke, kalau teman-teman suka langsung pakai susu juga nggak apa-apa, tambahkan susu. Ini saya matikan kompornya cuma sebentar aja, semenit juga enggak ya, sisanya biar dia leleh, anget-anget kuku, dia meleleh sendiri nanti, untuk menghindari coklatnya itu mendidih atau minyaknya mendidih ya, jadi nggak kering nanti. Oke, setelah itu bahan kering kita masukkan ke baskom seperti ini. Saya tambahkan susu Denko ya, 2 sendok makan, atau selera aja, mau 3 sendok makan juga nggak apa-apa. Ini kita aduk-aduk dulu bahan keringnya. Kemudian selanjutnya saya masukkan bahan yang kedua, yaitu kocokan telur. Ini kocokan telurnya dimasukin semua. Oke teman-teman, ada tambahannya ya, kalau saya karena stok susu cairnya nggak ada, jadi adanya santan, saya pakai santan. Kalau teman-teman ada susu cair boleh pakai susu cair. Kenapa saya tidak satukan santan atau susu cairnya ke dalam adonan coklat tadi? Biar pas mengadon seperti ini ya, bahan kering dengan si adonan telurnya itu tidak berat ya, karena agak repot seperti ini. Jadi ini perlu ditambah dengan bahan cair ya, itu tadi ya, saya pisah. Jadinya si santan atau susu cair itu saya gunakan pas lagi mengaduk bahan kering dengan kocokan telur, karena dia agak agak lama kecampurnya tuh. Telur kalau nggak dikasih yang cair-cair dia
agak repot mencampurnya gitu. Jadi sangat membantu sekali ya. Di samping juga rasanya kan enak banget kalau pakai susu cair atau pakai santan ya, lebih gurih aja gitu. Nah ini teman-teman secukupnya aja. Kalau ditakar mungkin kurang lebih ada 200 ml ya, atau kurang dari lah, minimal ya 150 atau sampai 100 ml aja. Gunanya untuk melumerkan aja nih si adonan telur dengan bahan keringnya. Jadi kalau ditambahin itu yang cair, dia akan lebih mudah mencampurnya seperti ini teman-teman. Jadi biasa saya bikin brownies tuh kayak gini, dikasih campuran susu cair atau santan. Nah ini kan lumayan berat ya teman-teman, karena kita nggak pakai mixer ya, kita pakai whisk aja nih. Nah ini sudah mulai agak berat ya, ini karena dia cocoa powder tadi ya dengan tepung. Nah setelah itu, setelah diaduk-aduk sampai rata ya, nanti baru terakhir kita akan mencampur dengan coklat cair ya. Oke teman-teman, sepertinya nih sudah tercampur dengan rata. Baru kita akan masukkan lelehan coklat, minyak sayur dengan mentega. Kalau menurut saya sih pakai mentega lebih enak ya, atau teman-teman ada butter lebih wangi lagi. Kue yang cuman pakai coklat aja, nggak pakai susu atau santan atau mentega ya, hanya misal cukup dengan minyak sayur aja, jadi sih jadi ya. Moist mungkin moist, cuman dari rasa gurihnya itu nggak dapet. Jadi kalau saya tuh paling nggak 2-3 sendok makan adalah mentega gitu atau butter. Kalau ada susu cair ya penggantinya, nggak ada susu cair pakai santan itu. Jadi itu bikin kuenya itu enak teman-teman, bikin kuenya tuh gurih gitu, rasanya tuh lain. Beda kan kalau cuma pakai minyak sayur aja gitu, kurang lah menurut saya ya. Tapi ya itu tadi, kalau kita jual ya memang ada harga ada bahan gitu. Oke, ini sudah, kita akan masukkan ke dalam cetakan. Nah ini cetakan yang tadi kita sudah alasi dengan kertas roti. Jadi dia rapi ya, karena di samping cetakan ini sudah ditempeli selotip. Ini semua sudah kita bisa cetak. Kurang lebih jadinya tuh ada 1/4 ya terisi, baru 1/4 loyang ini yang terisi. Nanti juga dia akan full teman-teman, walaupun cuma pakai 2 telur saja. Karena apa? Karena nanti juga ada pengembangnya ya, si baking powder dan soda kue. Nah ini setelah kita kukus kurang lebih 40 menit lah ya, 40 menit dengan api sedang cenderung kecil, kurang lebih 40 menitan lah ya. Nah kita tusuk sudah oke, sudah mateng. Ini hampir penuh 1 loyang ya. Oke, di skip dulu, didinginkan dulu suhu ruang. Selanjutnya adalah kita siapkan, ini masih ada panci yang tadi ya teman-teman, masih ada coklat-coklatnya. Kita kasih agar-agar aja 1 bungkus. Kita tambahkan 5 sendok makan gula pasir, kemudian tambahkan juga air sebanyak 500 ml. Jadi 1 bungkus agar-agar 7 gram itu kurang lebih airnya 500 ml. Nah ini kita aduk-aduk, karena ini pancinya masih ada coklat-coklatnya, nanti dia akan berwarna kecoklatan. Nah kita aduk-aduk saja sampai mendidih ya, masak sampai mendidih, sampai semuanya tercampur dengan rata. Kalau sudah mendidih kita matikan apinya. Selanjutnya kita mixer putih telur sebanyak 1 butir atau
teman-teman juga bisa pakai 2 butir putih telur ya, kasih gula pasirnya kurang lebih 2 atau sampai 3 sendok makan ya. 3 sendok makan sudah oke. Kalau pengen manis ya, kalau enggak terlalu manis cukup dengan 2 sendok makan aja sudah manis. Oke, sampai seperti ini ya, sampai peak. Kemudian baru kita masukkan agar-agarnya yang tadi sudah kita masak, dicampur aja teman-teman. Langsung kita aduk-aduk dan tuangkan bersama dengan brownies tadi ya dalam loyang. Setelah kuenya kita diamkan suhu ruang ya, agak hangat-hangat kuku nggak apa-apa, kita akan taruh si adonan putih telur tadi ya. Ini sudah matang teman-teman, gak usah khawatir karena kan agar-agarnya setelah mendidih tadi langsung dicampur dengan mering ya, dengan meringnya, jadi insya Allah ini matang, nggak enek ya, jangan khawatir. Nah ini kita diamkan di lemari es ya, sekitar mungkin ada 10 menit ya, baru kita keluarkan. Dia udah setting ya, udah ngeset gini. Kita tinggal kasih topping pakai cocoa powder juga atau seres juga, pokoknya toppingnya bebas ya teman-teman. Oke teman-teman, ini toppingnya bebas ya, bisa juga pakai ganache setelah ini juga nggak apa-apa ya. Pokoknya ini sangat moist, enak banget, empuk ya. Pokoknya saya rekomendasikan ya, kalau buat jualan juga lumayan, atau kita mau ada acara arisan juga bisa. Ini coklat banget rasanya karena dia udah pakai cocoa powder ya, udah pakai dark compound coklat. Ini bener-bener enak. Apa namanya, yang pudingnya atas itu juga tidak enak ya, rasanya lumayan, dan ketika dimakan ada rasa kayak makan busa karena memang kan dia istilahnya konsepnya kayak puding busa gitu. Oke, semoga bermanfaat.